Itu pemerintah yang tahu peta kemiskinannya sos itu sampai dengan akhir masa tugas presiden sampai dengan bulan Desember. Kenapa mesti dikaitkan dengan cawe-cawe dan pilkada dan semacamnya? Segeralah move on untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi pemerintah lebih tahu, apalagi presiden itu lebih tahu tentang di peta-peta mana masyarakat itu harus mendapatkan bantuan. Jadi jangan lagi dikaitkan dengan masalah-masalah politik. Itu yang saya kira penting. Tadi habis Jumat juga saya jumpa Bapak Presiden. Ini juga tadi jumpa ngobrol. Banyak hal yang memang harus dilakukan di sisa waktu Bapak Presiden punya masa dinas ini. Sempat menyinggung soal kenaikan UKT nggak? Tidak, itu nanti hari Selasa diomongkan. Akan dirataskan ya, Bang? Atau seperti apa? Belum lihat jadwal, saya belum lihat jadwalnya. Yang dibahas oleh Presiden? Itu juga belum tahu. Tapi mungkin sore ini kalau rapat di KSP mungkin bisa Abang kasih jawaban. Karena belum ada jawabannya. Yang Selasa itu apa, Bang? Iya, karena nanti Senin baru ada jadwal agenda Presiden. Selasa kita belum tahu. Tapi pertemuan akan membicarakan banyak hal itu ya pasti. KSP sendiri mencermati soal UKT itu nggak sih, Bang? Tergantung nanti kalau PDIP punya kewenangan, karena itu internal organisasi partai ya, jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan dan memberikan PDIP bilangnya Pak Presiden menyembuhkan diri gitu. Menyembunyikan diri. Oh, saya harus ambil jadwal presiden ya biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal presiden. Waduh, coba tadi ada yang cegat saya bisa ambil jadwal presiden biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya. Termasuk tadi juga yang dari Sulawesi Selatan, dari Pontianak, dari Aceh. Jangan begitu dong cara ngomongnya ya, bilang ya. Berarti memang sibuk gitu ya, bukan sengaja. Iya, namanya juga presiden. Jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri, namanya presiden bagaimana tidak sabrek-abrek jadwalnya. Mengada-ngada berarti dengan itu. Ya, jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya udah tenang toh. Pemilu udah kelar. Sudah ada presiden yang baru, tinggal dilantik. Meski tidak diundang Rakernas, ada pesan dari presiden dan PDIP sendiri. Mudah-mudahan sebentar jam 5 kan Bang Ali kembali lagi. Saya tanya kalau ada pesan saya kasih tahu. Segera, yakin. Pasti ada pesan berarti. Nanti sebentar saya tanya. Jam 5. Ya, namanya juga staf presiden. Jadi mana-mana presiden mau suruh mau apa gampang lah. Tinggal dekat, saya mondar-mandir saja. Bang, soal progres transisi ada pembahasan nggak sih sama Pak Presiden? Belum ada. Belum ada ya? Tapi dia akan berjalan secara alami. Ya kan? Apalagi Bapak Kabinet, jadi dia akan berjalan secara linier. Meskipun tidak bentukan tim khusus gitu ya, Bang? Boleh jadi ya, tapi kita belum tahu. Tapi salah satu bentuk yang teman-teman bisa saksikan itu pada waktu Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Singapura. Beliau membawa Presiden terpilih dan Perdana Menteri Singapura membawa Wakil Perdana Menteri dan saling memperkenalkan. Itu proses yang disebut dengan transisi pemerintahan, memperkenalkan. Dan insya Allah tidak ada turbulensinya. Bang Ali, Oke. Minta tanggapan dari istana soal adanya revisi undang-undang kementerian dan lembaga gitu kan. DPR sudah mengusulkan bahwa sudah menyetujui bahwa untuk di legislatif ya di baliknya itu pasal 15 itu diubah dari 34 kementerian menjadi itu hak prerogatif. Mudah-mudahan cepat, secepatnya jadi. Sebagai mantan anggota Badan Legislasi DPR RI, harusnya DPR secepatnya menyetujui karena itu arah dan haluan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Tidak ada yang salah dengan perubahan undang-undang kementerian dan lain-lain. Untuk kepentingan ke depan, pelayanan masyarakat dengan negara yang begini luas, sebagai orang mantan DPR RI dan di Badan Legislasi, tidak ada alasan untuk tidak segera dibahas itu. Itu harus segera, karena tentu saja bahwa ke depan tantangannya lebih banyak, lebih luas, lebih komprehensif ya, menurut Presiden Joko Widodo seperti begitu, sehingga untuk bisa memperluas tugas-tugas kerja kabinet sebagai pembantu presiden itu DPR saya yakin mereka mengerti dan mudah-mudahan dalam waktu yang secepatnya bisa disetujui. Jadi setuju Bang kalau nggak ada salah itu ini
Kan undang-undang itu dibahas, ada hak inisiatif parlemen, ada juga dari pemerintah, dan kalau ini diajukan untuk direvisi, itu harus segera disetujui karena memenuhi kepentingan rakyat yang begini luas. Dengan tidak boleh dicontohkan dengan Amerika di Eropa, dia satu benua, republik ini keliling pulau-pulau 13.000 lebih. Pemerintahnya, kabinetnya harus seperti apa yang ada dalam pikiran Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Pak Gibran, agar masyarakat itu bisa langsung mendapatkan pelayanan dari anggota kabinet dengan kementerian lembaganya. Berarti sepakat nggak perlu ada pembatasan jumlah kementerian? Itu nanti diatur di undang-undang. Setelah ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Nanti diatur. Bang, kan ada yang menilai kalau terlalu gemuk kurang lincah nanti ya. Kalau semakin kecil. Mana negeri kayak begini kurang lincah bagaimana? Justru paten itu barang. Dan memenuhi kepentingan kebutuhan masyarakat dengan wilayah yang luas begini. Sebagai mantan anggota DPR RI ya, anggota balik saya balik waktu itu, paten harus secepatnya supaya bisa membackup kebijakan-kebijakan dan kerja-kerja presiden terpilih dan wapres. Bang Ali, mengenai itu kemarin kan presiden sempat menyorotkan bakal ada evaluasi. Saya dengar pekan ini karena banyaknya masalah dan banyaknya pengaduan terkait dengan bea cukai, kemudian yang ada di bandara internasional dengan hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat. Kami di KSP juga Pak Jenderal Muldoko selaku KSP sudah menerima juga banyak perkara itu dan beliau menyampaikan juga kepada Presiden. Saya dengar dalam pekan ini dan insya Allah kami dari KSP juga akan ikut. Mudah-mudahan dipanggil jajaran bea cukai ke. Dia rapat evaluasi kan, rapat koordinasi, kemudian berdasarkan semua aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Berarti bakal dirapatin di sana? Saya kira itu hanya di kementerian, tapi pasti Presiden akan tahu itu. Ini kan cuma sampai 3 hari Jumat nih, berarti pekan depan ya? Iya, Rabu kalau nggak keliru. Bang, beberapa pakar kan minta revisi Undang-Undang MK supaya dihentikan dan mereka mengirim surat terbuka ke Presiden gitu Bang. Nah, tanggapannya dari Istana sendiri seperti apa Bang terkait surat terbuka? Enggak, kalau mereka mau bicara dengan DPR. Bicara DPR, Presiden itu kan dari awal sudah disampaikan bahwa apapun perintah undang-undang dan apapun keputusan itu terkait dengan masalah kepentingan bangsa dan negara, pasti Presiden ikut. Kalau mereka mau bicara dengan DPR deh, jangan ke pemerintah lagi. Tapi terakhir kan Pak Mahfud pesan untuk UMK itu ke Pak Presiden nggak perlu direvisi karena bakal merugikan hakim konstitusi gitu Bang. Iya, tapi ini kan masalahnya mereka bicara dan berteriak seolah-olah presiden yang punya mau, presiden yang menghendaki ini. Padahal dari mana ceritanya ada undang-undang itu bisa presiden punya kewenangan untuk bisa merubah dengan sendirinya? Tidak mungkin kecuali presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini kan tidak normal, biasa. MK berjalan dengan baik. Jadi kalau para pakar-pakar yang hebat itu tadi mau bicara, dia bicaralah, dia ajukan kepada DPR, kemudian mengusulkan agar DPR mengajukan usulan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bang, kalau ada anggapan bahwa revisi ini ini ya Bang yang mencederai prinsip-prinsip negara hukum gitu Bang. Kalau menurut Abang apakah ini juga nanti akan mencederai prinsip-prinsip negara hukum atau gimana Bang? Bukan, ini kan pakar-pakar ya, orang-orang hebat. Sehingga dia dari perspektif kemampuan intellectual knowledge-nya dia bisa melihat adakah dari undang-undang itu dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu merusak sistem dan prinsip-prinsip tadi atau tidak, atau karena ketidaksukaan mereka kepada manusia sehingga lembaga yang hebat ini harus diturunkan dia punya grade-nya. Itu yang tadi Abang bilang, mainkan ke parlemen supaya jangan sampai semua arahnya kepada Presiden Joko Widodo. Presiden pasti ikut saja apa keputusan undang-undang bagaimana, karena paling taat sepanjang saya hampir 8,5 tahun di sini ini kami membahas mengenai satu undang-undang atau peraturan, pasti Presiden selalu bilang, tengok undang-undangnya, lihat peraturannya. Nggak ada. Itu makanya kenapa kita juga selalu harus melakukan diseminasi terhadap informasi-informasi miring.
Bang, sorry Oke. ya, soal staf sus yang kemarin baru dilantik tuh Bang, 2 orang ya Bang, yang Bang Juri maupun Mbak Grace gitu. Mbak Grace. Padahal kan pemerintahan sebentar lagi akan berakhir gitu Bang. Nah, itu Oh iya, sebenarnya tapi jangan tugas lupa, khususnya tapi jangan sebenarnya lupa, seperti apa? jangan lupa ada kan Mas Juri itu sebagai bekas deputi 4 yang menangani tentang komunikasi politik, diseminasi informasi. Karena itulah tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh teman-teman staf khusus itu, satu diantaranya seperti yang tadi, komunikasi politik bagi pemerintah dan presiden itu penting sampai dengan akhir masa tugasnya. Begitu juga dengan Mbak Grace. Jadi tentu saja kalau presiden mengambil satu keputusan, itu akan memberikan dampak yang terpenting bagi tugas-tugas kerja presiden. Apalagi namanya saja staf khusus. Jadi mari kita sambut ini sebagai satu keputusan presiden yang luar biasa, sangat penting di sisa masa tugasnya. Jadi kejelasan bidangnya mereka apa Bang? Nah, presiden punya kewenangan itu. Tetapi yang saya tahu benar bahwa karena Mas Juri adalah mantan deputi 4 kantor staf presiden bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi, maka nanti teman-teman lebih banyak berjumpa dengan beliau, dengan Mas Juri. Kapasitasnya tidak kita ragukan kan. Dia rektor NU, dia mantan KPU nasional, mantan deputi dan segala macam tugas lain yang ya, oke.